Welcome to my channel. Halo, salam sehat dan juga selamat hari Minggu buat teman-teman semua dimanapun kalian berada, khususnya pecinta tim nasional Indonesia. Nah, kali ini channel Bung Harpa kembali hadir untuk mengulas, membahas dan juga menguliti performa pemain timnas Indonesia yang merumput di luar negeri atau biasa kita kenal dengan istilah report abroad. Kalau kemarin gua sudah mengulas ada 4 nama, kali ini cukup banyak nih teman-teman. Ada 10 nama yang akan kita bahas di kesempatan kali ini. Nah, sebagai informasi aja, saat ini gua rekam itu sedang berlangsung pertandingan antara Lecce dan Venezia di menit ke-87 dan dalam kondisi 1-1. Jadi ini klubnya Bang Ja yang juga sedang berjuang untuk keluar dari zona merah. Nah, tapi kita lupakan itu dulu, nanti kita akan bahas setelah video gue kali ini. Jadi kita akan bahas soal 10 pemain itu seperti apa raportnya. Nah, yang pasti ya teman-teman, ada 5 pemain yang raportnya kurang bagus atau mungkin kurang beruntung. Ada yang masuk DSP tapi nggak diturunin, ada yang nggak nongol sama sekali, bahkan juga ada yang cedera. Nah, gue akan mulai dari sini. Yang pertama adalah Eleanor Renders. Nah, kemarin PEC Zwolle, tim yang dibela oleh Eleanor Renders itu bersua Almere City dalam derby di Indonesia. Ketemu seniornya The Professor Tom Haye. Pertandingan yang berkesudahan 2-2 di mana ada kontradiktif ya. Profesor Tom Haye main 90 menit dan cukup kontributif, sementara Eleanor Renders juniornya itu tidak tampil sama sekali walaupun ada di bangku cadangan. Tapi gak apa-apa, yang penting Eliano tetap sehat dan tidak cedera sehingga nanti saat dibutuhkan 5 Juni mendatang dia dalam keadaan fit dan bukan tidak mungkin juga akan menggantikan posisi Marcelino Ferdinand karena terkena akumulasi kartu kuning. Nah, kemudian kita ke Nathan. Kalau Nathan gak usah gue bahas panjang lebar. Nathan bahkan namanya pun sudah tidak ada di DSP dalam beberapa bulan terakhir. Terakhir kali dia tampil atau turun itu sudah lama sekali teman-teman, 28 Agustus 2024 ya, bersama tim senior Swansea tentunya. Ya semoga Nathan mendapatkan solusi walaupun sekarang sudah tanggung, maju kena mundur kena. Ya, yang bisa dilakukan adalah menunggu sampai akhir musim selesai, kemudian ya bijak-bijak memilih klub yang memberikan dia tempat reguler agar competitiveness levelnya bisa terjaga. Nah, itu untuk Nathan. Kemudian Ragnar ini juga agak kurang sedap beritanya. 2 pertandingan setelah international break namanya tidak ada di DSP sama sekali di Dender FC, dan ini memunculkan pertanyaan, ada apa dengan Ragnar? Yang jelas kalaupun dia nggak main mudah-mudahan nggak cedera, dan kalaupun cedera mudah-mudahan cepat sembuh karena sama juga nih jasa dan juga tenaganya kita butuhkan untuk lawan China 5 Juni mendatang. Nah, kita beranjak ke Marcelino. Tadi udah gue singgung sedikit, Marcelino juga sama, sudah berbulan-bulan namanya tidak masuk di DSP bersama Oxford United, berbanding terbalik dengan rekan timnya oleh Romney yang cukup baik ya penampilannya dari waktu ke waktu. Setelah pindah ke Oxford United dia cukup reguler walaupun baru mencetak 1 gol. Nanti kan kita ulas agak sedikit lebih dalam. Nah, yang terakhir last but not least di pemain yang kurang beruntung tadi, ada Elkan Bagot yang dalam 3 pertandingan juga namanya tidak muncul, dan ternyata selidik punya selidik, Elkan Bagot itu mengalami cedera. Nah, kita nggak tahu cederanya separah apa, tapi kita berharap dalam waktu dekat dia bisa segera main, walaupun memang dia tidak masuk dalam skemanya pelatih yang saat ini yaitu Patrick Kluivert, tapi tetap dia adalah warga Indonesia dan suatu saat kalau memang katakanlah keadaan kondusif ya, bukan tidak mungkin dia akan dipanggil dan memberikan kontribusi buat Merah Putih. Nah, itu adalah 5 pemain yang sejatinya klubnya itu bertanding kemarin tapi mereka tidak punya kesempatan 1 detik pun untuk tampil membela klubnya. Nah, kali ini 5 pemain yang turun membela klubnya masing-masing ini rata-rata raportnya bagus ya. Kita awali mungkin dari yang paling dekat, dari halaman depan rumah kita yaitu Thai League, di mana ada 2 pemain sekaligus yang tampil sebagai starter yaitu Asnawi Mangkualam dan juga ada Pratama Arhan. Nah, ini dia ya, kalau kita lihat yang menarik Asnawi dulu, mungkin Asnawi tampil sebagai starter dan yang menarik adalah dia ditampilkan sebagai bek kiri. Udah 2 laga terakhir dia main sebagai bek kiri, dan ini tentunya memperkaya profil dia sebagai pemain bertahan karena dia pernah dicoba sebagai bek kanan, pernah dicoba sebagai bek kiri dan juga sebagai MR. Jadi pengalamannya semakin banyak ya, mudah-mudahan suatu saat kalau dia dibutuhkan dalam beberapa posisi sekaligus itu bisa dilakukan dengan baik. Bahkan kalau kita sedikit kembali ke AFF pun kemarin dia sempat dimainkan oleh Sintayong sebagai left back ya. Pertandingan tersebut berakhir dengan 1-1. Timnya Port FC bermain 1-1 menghadapi tim Uthai Thani. Nah, dan ini membuat akhirnya Port agak sedikit melorot ke peringkat kelima di klasemen
Thai League. Nah, kalau Port FC mungkin hasilnya kurang bagus, Asnawi juga belum bisa mungkin memberikan kontribusi lebih banyak lagi untuk membuat Port FC masuk ke zona Liga Champions Asia, berbeda dengan Pratama Arhan. Ya, ini adalah musim terbaik Pratama Arhan menurut gua di level klub, di mana dia kemarin tampil sebagai starter, main cukup lama juga 86 menit dan memberikan 1 assist. Ya, ini yang sangat positif dan itu tentunya membuat timnya juga menang 2-1 dari Muang Thong United. Dan saat ini Bangkok United ada di peringkat kedua Thai League, hanya beda 1 poin dari Buriram United yang menghuni puncak klasemen. Jadi sekali lagi kita lihat bagaimana mungkin keinginan ya atau kebijaksanaan Pratama Arhan yang mau turun sedikit kastanya dari Liga Jepang. Dia gagal mendapatkan regularitas, demikian juga di Suwon FC, di K-League dia juga sama. Tapi ketika dia mau sedikit mengambil keputusan yang agak sedikit berani, pindah ke Thai League, dan sekarang saat ini dia mendapat tempat reguler di sisi kiri pertahanan dari Bangkok United. Nah, itu dari Thai League. Kita sekarang bergeser ke Liga Belanda. Nah, Liga Belanda ada 2 pemain yang tampil kemarin. Tadi udah gue singgung sedikit. Tom Hai kemarin seperti yang gue bilang, dia bermain sangat baik, sangat impresif bersama dengan Almer City. Sempat tertinggal 0-2, tapi kemudian akhirnya berbalik menjadi 2-2. Nah, 2 gol yang tercipta walaupun bukan assist dari Tom Hai, tapi sebenarnya 2 gol tersebut diawali dari pergerakan Tom Hai. Ini yang sangat luar biasa, seorang pemain yang katakanlah ikut bertahan juga, bahkan di situ dia melakukan 2 kali steal. Ya, 1 stealnya kemudian berujung pada gol walaupun nggak langsung dari dia, dan 1 lagi dia juga melakukan steal tapi malah berujung pada kebobolan. Jadi intinya secara personal dia tampil sangat baik, beberapa kali melakukan steal, kemudian juga kipasnya juga 2 kali menghasilkan gol. Dia juga menjadi corner taker yang menciptakan juga beberapa peluang. Tapi ya itu tadi, sekali lagi timnya memang tidak ngangkat, dan akhirnya pertandingan tersebut berkesudahan dengan 2-2, dan Almer City saat ini juga masih berjuang di zona merah ya, di papan bawah klasemen Eredivisie. Tapi nggak apa-apa, yang penting Tom Hai sudah mencatatkan performa yang semakin baik. Kenapa? Karena inilah untuk ke-7 kalinya ya, dan untuk 2 kali berturut-turut dia bermain full 90 menit. Ya, satu hal yang menjadi concern kita semua, Tom Hai itu katanya tidak bisa tampil atau tidak mudah untuk tampil secara reguler 90 menit, dan ini dibuktikan dengan endurance-nya semakin baik ya. Jadi bukan tidak mungkin ya, di balik layar dia memompa terus, mempamping kemampuannya untuk bisa tampil lebih lama lagi di atas lapangan, dan kita harap performa seperti ini juga terus berlanjut sampai 5 Juni dan juga 10 Juni mendatang saat kita menghadapi China di GBK, dan saat kita away ke Jepang di pertandingan terakhir kualifikasi Piala Dunia 2026 dari grup C di round yang ketiga. Nah, kemudian juga ada Mads Hilgers kemarin yang tampil membela Twente. Cukup baik penampilannya, beberapa kali dia melakukan tackling, ada juga peluang dari tandukan 2 kali, tapi sayang tidak menghasilkan gol. Tapi kemudian di menit ke-67 dia sedikit mengalami masalah dengan wajahnya. Nggak jelas juga ada apa, tapi dia memegangi daerah sini dan mungkin ada cedera atau apa. Yang pasti bukan di cedera yang dialami dulu di groin, di pangkal paha ya, dan dia harus keluar. Menit ke-70 dia meninggalkan lapangan, dan timnya kemudian kebobolan di menit terakhir, dan pertandingan berakhir 1-1 antara Twente dan juga Fortuna Sittard. Nah, last but not least, ini dia sang match winner di laga menghadapi Bahrain. Siapa lagi kalau bukan Ole Romani. Kemarin dia kembali mendapatkan kesempatan sebagai starter, dan tentunya ini sebuah sinyal positif ya. Dan juga timnya menang menghadapi tim peringkat kedua di Championship Division 1-0, walaupun dia memang mainnya tidak lama 67 menit, tapi tentunya ini sudah memberikan satu nuansa tersendiri. Bagaimana kita lihat musim ini Ole sudah tampil sebagai starter 5 kali, kemudian masuk dari bangku cadangan 6 kali dan mencetak 1 gol. Jadi lumayan dibandingkan saat dia di Utrecht di awal musim sampai dengan Desember itu dia sangat sulit menembus tim utama di Oxford United. Tentunya kalau kita lihat dari minute play, dari kesempatan dia bermain itu jauh lebih baik, dan kita harapkan ini juga terus meningkat. Kenapa? Karena sentuhan golnya, klinikalnya yang kita lihat sudah terbukti dalam 2 laga dengan menghasilkan 2 gol bersama timnas Indonesia. Ini berlanjut juga di kualifikasi Piala Dunia nanti yang akan segera berlangsung 2 bulan dari sekarang. Nah, teman-teman, itu aja wrap dari gua, Raport Abroad pemain timnas Indonesia dalam 24 jam terakhir. Tentunya semoga informasi ini berguna buat kalian, dan buat teman-teman yang punya pendapat, punya opini, punya kritik, silakan tinggalkan komen kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menyimak, semoga kalian dinamik kesehatan, dan adios.